Saya udah lupa berapa ratus, mungkin berapa ribu tubuh yang pernah saya antar. Itu beneran jenazah atau bukan? Saya ngelihat seperti ada bayangan bergerak sedikit di belakang. Saya dengar suara pelan, pelan banget. Suara itu datang dari belakang saya. Pak, saya salah naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari, Waalaikumsalam. sobat gentayangan di luar sana. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya, Om Burhan ya. Sehat. Balik lagi sama gue di sini, Mas Gan dan partner gue. Siapa? Sebutin dong namanya. Oh, dong. udah. Sebutin namanya dong siapa? Gua Burhan. Takutnya kan sobat gentayangan di luar sana kan nggak kenal. Makanya di subscribe biar di- pada tahu. Di channel kesayangan kita Ya. semua, Kilas Malam. Ya, jadi kali ini nih Om Burhan ya, kita bukan kedatangan, mendapatkan, masih mendapatkan Kiriman cerita. teman-teman datang dong sini dong. Ya. Jangan bacain email mulu, bosen gua. Kita nggak ada yang apa ya? Kita nggak serem kok. Banyak banyak yang ngomong apa sobat-sobat gentayangan sana yang giniin. Mas, gue takut. Ya apa sih yang Apa yang ditakutin? ditakutin? Cuman gue berdua doang sama videografer. Apa yang mau ditakutin? Videografer juga biasa, Emang agak muka rambu hati rinto. ya. Kita ngobrol di sini, dateng ngobrol Iya. santai. Kita ngopi-ngopi. Udah kelar puasa kan? But Ceritain anyway, pengalaman. ya jangan lupa di subscribe. Yes, itu yang Ini penting. menyambung obrolan kita tadi tuh di awal ya kan, makanya di subscribe biar nggak ketinggalan video baru kita, ya kan. Jangan lupa juga di like, di komen, dan di share biar teman-teman kalian di luar sana juga pada tahu nih ya soal Kilas Malam gitu. Yang mau kenal gue dan Mas Gan lebih intim, follow juga sosmed kita di Betul. TikTok. Di TikTok, di Instagram, ada di kilasmalam.official. Tuh, kita bakal lebih intim ngobrol di sana ya, Mas. Bener. Penasaran kan lu pada? Makanya nah di follow, di Tuh, subrek, biar subrek. tahu lah gitu. Terus buat kalian juga, oke lah buat kalian yang pengen ngirim atensi seperti cerita yang akan kita bacakan saat ini juga bisa di email kita di kilasmalam.official@gmail.com gitu. Nanti cerita yang paling menyeramkan bakal ada. Nggak usah ngomong serem lah, paling asik lah. Paling asik deh. Nanti bakal ada hadiah dari Mas Gan ya. Dikecup. Kecup. Dikecup dari belakang. Oke, kali ini cerita dari Salah satu sobat gentayangan. Ini Kebetulan senior. Ya, baru gue mau ngomong. Senior. Baru gue mau ngomong. Salah satu sobat gentayangan yang cukup senior, Pak Prapto. Makasih Pak. Lo gue kirain sobat gentayangan tuh cuman Ya mudah-mudahan seumuran kita doang ya. Ternyata dari gen apa ini ya? 5 umur segini. 52 boomer ya? Boomer ya, Boomer. Pak Prapto. Ternyata Pak Prapto keren aja. alhamdulillah lah ada ya. Iya, yang mau dengerin. Pak Prapto, thank you ya. Om Prapto kali ya manggil ya? Ya, Om lah. Om lah. Om Prapto. Biar lebih akrab Lebih lah. santai. Oke. Sok mangga cerita gimana nih si Om Prapto Om ceritanya nih? Prapto ini yang kebetulan beliau ini bekerja sebagai apa? Ambulans, driver ambulans. Driver ambulans. Gokil ya. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Oke. Cekedot. Oke, halo Om Burhan dan Mas Gan. Nama saya Prapto. Ini nama sudah udah diasingkan. Diasingkan. Sudah bukan Samarkan. samarkan. Usia saya sekarang 52 tahun. Saya sudah hampir 20 tahun bekerja sebagai sopir pengantar jenazah di salah satu rumah sakit di Jakarta. Salut, Pak Prapto.
20 tahun dedikasinya lumayan lah, 2 dekade loh. Kalau orang nanya, Pak, nggak takut kerja begitu? Ya, saya cuman bisa jawab, takut itu cuma di awal, nanti juga kebal sendiri. Iya juga sih. Kan sesuai dengan peribahasa, nggak kenal maka nggak sayang, Betul. gitu kan. Piye. Soalnya begini, Mas, yang bikin capek dari pekerjaan ini bukan mayatnya, tapi orang hidupnya. Tangisan keluarga, teriakan, penolakan, marah-marah ke dokter, itu jauh lebih berat daripada nganter badan yang sudah diem. Jenazah itu jujur, nggak pernah bohong, nggak pernah minta apa-apa. Betul. Yang hidup justru sering ninggalin luka. Saya udah lupa berapa ratus, mungkin berapa ribu tubuh yang pernah saya antar. 20 tahun ya sih, 20 tahun ya. Baik yang kecelakaan, stroke, bunuh diri, bayi, buset bayi, kakek-kakek, anak muda, bentukannya beda-beda, tapi tujuannya selalu sama, nggak pernah ada yang kembali. Gua tuh kalau apa ya, kalau ngelihat atau mungkin mendengar berita sampah itu ya gimana ya? Iya makanya, gue tadi bacanya juga gimana ya, Iya, tapi itulah ya, kehidupan. iya, that's a life lah. Oke. Sampai suatu malam, saya ngantar satu yang sampai sekarang pun saya masih ragu, itu beneran jenazah atau bukan. Oke. Malam itu sekitar jam 1 dini hari, hampir jam 2 ya. IGD lagi sepi, hujan gerimis dari sore. Perawat manggil saya buat siapin ambulan jenazah. Infonya korban laki-laki, usia sekitar 30-an, kecelakaan tunggal. Oke. Katanya nabrak pembatas jalan di flyover. Aduh. Dipondol sempat keluarganya lah ya dari jenazah Gue tersebut. berat nih baca-baca kayak gini sebenarnya. Nggak ada keluarga yang datang. Identitasnya ada, tapi alamatnya luar kota. Oke. Jadi diputuskan jenazah langsung dibawa ke TPU Karangmulia. Nggak tahu di mana. Keluarga nyusul besok pagi. Perawat bilang ke saya, Pak, ini langsung aja ya, nggak ada pendamping. Enteng banget ngomongnya. Pak, ini langsung aja ya, nggak ada pendamping. Lah kayak apa ya? Bentar, kita bahas. Iya. Enteng banget kayak ngomong. Kayak nganter beras. Saya ngangguk. Biasa. Bukan pertama kali saya jalan sendirian. Jenazah sudah dimasukkan ke kantong hitam. Oke, resleting ditutup. Oh. Saya bantu dorong tandu masuk ke ambulan. Oh, ini maksudnya masih dari ini kali ya? Dari GD. Dari GD. Itu maksudnya itu kali Pak. Kantong hitam itu maksudnya kantong jenazah. Oke. Saya pastikan penghaitnya terkunci. Saya cek lagi posisi sudah lurus, rapi. Lalu saya mulai naik ke mobil, nyalain mesin, nyalain lampu strobo, radio mati seperti biasa. Saya nggak suka nyetir sambil denger musik kalau malam, enakan sepi, sunyi. Awalnya perjalanan normal, jalanan sepi. Lampu kota memantul di kaca depan. Wiper sesekali bunyi krek, karena hujan tipis. Sekitar 15 menit jalan, saya mulai ngerasa ada bau aneh. Bukan bau formalin. Itu saya hafal betul, bukan. Ini bau lain, kayak tanah basah, kayak habis hujan di kuburan gitu. Saya pikir mungkin karpet belakang saya lembab nih, atau jas hujan saya. Lalu dari kaca spion tengah, saya melihat seperti ada bayangan bergerak sedikit di belakang. Refleks saya nengok cepet, banyak kosong, cuma kantong jenazah di atas tandu. Saya geleng pelan. Dalam hati saya bilang, Prapto, kamu udah tua, jangan mulai ngaco.
Saya kembali nyetir, nyampe di lampu merah daerah Ciputat. Oh, dari sini. Deket ya. Mobil berhenti, hujan mulai agak deras. Dan di situ saya dengar suara pelan, pelan banget. Kayak orang lagi batuk. Saya langsung kaku, tangan saya masih di setir. Kaki di pedal rem, mata saya nggak berani tuh nengok ke spion. Saya berpikir mungkin suara dari luar, atau motor lewat, atau orang kehujanan. Tapi suara itu datang dari belakang saya, dari dalam ambulan. Sandal udah kering, tiba-tiba lampu udah hijau, mobil belakang ngeklakson, saya ngelanjutin jalan. Berusaha mikir logis, sampai beberapa meter kemudian, bau tanah basah itu makin kuat. Dan dari belakang, ada suara napas. Bukan napas yang terengah-engah, tapi napas orang yang lagi menahan sakit. Saya bilang dalam hati, tenang Prapto, ini sugesti. Kamu kecapean. Tapi waktu saya nengok ke kaca spion, kantong jenazahnya udah nggak lurus lagi. Tadi posisinya sejajar, sekarang miring, kayak abis digeser dari dalam. Saya langsung banting mata ke depan lagi. Maksudnya ini kali ya. Ini langsung ngeliatnya ke depan. Jantung saya bunyi keras di telinga. Dan di saat itulah saya dengar suara paling jelas malam itu. Pelan, serak, tapi tepat di belakang kursi saya. Pak, saya salah naik. Buset. Saya nggak bisa langsung jawab. Mulut saya kebas, tangan saya dingin. Saya cuma bisa nanya dengan suara yang bahkan saya sendiri hampir nggak kenal. Kamu mau kemana? Beberapa detik nggak ada jawaban. Cuma suara hujan dan mesin. Lalu dia ngejawab, saya harusnya turun di jembatan tadi. Di situ Mas, saya sadar satu hal. Kalau ini hantu, dia sopan banget. Kalau ini orang hidup, nggak mungkin. Soalnya kalau orang hidup, dia nggak mungkin ada di dalam kantong jenazah yang resletingnya udah dikunci dari luar. Iya sih. Saya tetap nyetir, nggak berhenti, nggak nengok, nggak baca doa apa-apa. Saya cuma bilang, kita sudah jauh. Saya antar sampai tujuan dulu. Suara itu nggak ngejawab lagi, tapi bau tanah makin kuat. Seperti mobil ini bukan lewat aspal, tapi ngelewatin tanah kuburan. Sampai akhirnya saya masuk area pemakaman. Biasa gelap, sepi, cuma ada satu petugas jaga. Saya turun, kaki saya lemes, tapi saya paksa jalan normal. Petugas bantu buka pintu belakang, kami narik tandu, dan waktu resleting kantong jenazah dibuka, tubuhnya normal, tenang, mata ketutup. Tapi mulutnya sedikit kebuka. Dan di telapak kakinya ada tanah basah, lengket, dan seperti masih baru. Petugas nggak curiga. Dia cuma bilang,
Mungkin habis jatuh ke selokan, Pak. Saya nggak menjawab karena saya tahu betul jenazah ini dari IGD langsung masuk ke dalam kantong jenazah. Belum pernah masuk tanah manapun. Sejak malam itu, Mas, setiap kali saya nganter jenazah sendirian, saya selalu taruh 2 helm di depan. Satu buat saya, dan satu lagi kalau ternyata ada yang ikut, bukan buat jaga-jaga, tapi buat ngingetin diri saya sendiri. Kadang yang kita antar bukan orang mati, tapi orang yang belum sadar kalau perjalanannya sudah selesai. Oke, cerita dari Pak Prato. Om Prato, terima kasih atas ceritanya, atas atensinya. Gue serem ya. Ya, berarti ini kesimpulannya dari IGD pemulasarannya mungkin di TPU kali ya. Nah itu tadi yang gue nanya, Eh, pakai kantong jenazah dari IGD ya? ya Bukannya makanya pakai peti, disediain peti ya? nggak tahu sih gua mekanisme seperti apa. Cuman mungkin kalau dari ceritanya si Om Prapto ini pemulasarannya itu di mana di TPU ya? TPU-nya langsung. Karena kan memang di TPU kan juga ada disediain tempat buat mandiin gitu. Pemulsaran sendiri, pemulsaran apa sih maksudnya? Itu Oh, dimandiin. Oh, mandiin. Kalau mungkin kalau buat di lu ya atau mungkin di teman-teman yang agak banyak Kristiani mungkin ditacap lah gitu loh. Oh, Gitu. oh itu pemulsaran jenazah. Oh iya. Namanya pemulasaran, Mbak. Gitu. Ya, tapi ya nggak tahu ya, maksudnya tergantung dikirim kemana mayatnya gitu loh. Sorry, jenazahnya ke mayatnya. Iya. Ya tapi ya kalau lu bilang di peti ya mungkin karena pakai pesawat, mungkin pakai peti gitu loh. Cuman nggak Nah itu tahu dia. ya. Iya mungkin apa karena dia itu apa? Nggak ada keluarga kali tadi katanya ya. Itu yang kasihan sih, itu yang kasihan. Iya maksud gue makanya kenapa dia dibikin apa? Dipakai kantong mayat karena nggak ada keluarga terdekat jadi sebentar. Cuman ya bukannya ya gue nggak tahu ya. Ya yang gue tahu kalau pakai kantong mayat itu ya korban-korban mohon maaf mungkin yang Nggak wajar. iya dan kecelakaan pesawat atau gimana mungkin ya nggak tahu sih gue cuman ya begitulah mungkin SOP-nya rumah sakit beda-beda kali ya tapi sumpah merinding gue bacanya Tapi nggak tahu apa ya? Ini menjadi pengingat kita juga, maksudnya eh, sehebat apapun kalian, sehebat apapun kita, setajir apapun kita, kalau ya kalian meninggal tanpa didampingi oleh keluarga tuh sedih. Walaupun identitasnya jelas ya, bahwa beliau ini, jenazah ini tinggal di mana. Masya Allah. Ya mudah-mudahan lah, mudah-mudahan kita berakhir dampingi keluarga dan orang-orang keluarga dan orang-orang kita cintai ya. soalnya memang nggak gue kalau denger ini sempet ada kejadian keluarga salah satu keluarga dari bokap itu kalau nggak salah beliau ini gue juga lupa ya pokoknya yang gue nggak inget dia itu nggak punya keluarga atau memang tinggal almarhum sendiri di Jakarta ini beliau ini tewas terserempet kereta gitu loh dan kan karena gue masuk grup keluarga gitu kan ya namanya japri apa itu kan informasi segala macam gue bacain di daerah Lenteng Agung serempet kereta dan segala macam gue baca semua ceritanya ya gue baca lah gitu kalau dia memang sudah nggak punya keluarga gue bilang aduh kok kasihan banget ya apalagi tambah lagi kayak gini ini kayaknya juga pejuang rupiah nih kayaknya nih yang korban kan Berarti ini kejadiannya di Ciputat ya?
kalau kalau tadi digambarin posisinya beliau di Ciputat dan mendapatkan bisikan saya kelewatan, feeling gue ya TKP-nya flyover sound. Yang ini, Tadi kan flyover kan cuma ada satu, jembatan kan baru satu. Flyover yang Ciputat, pasar. oh iya, itu juga kan baru-baru ini kan ada kecelakaan juga kan, iya. kecelakaan tunggal kan bermotor Oh. yang dia ngajar lubang. Ya, terus yang perkara tadi si Om Prapto bawa helm itu juga sebenarnya itu juga gua nggak ngerti ya itu Iya itu itu. apakah bisa membawa sialkah atau gimana, maksud gua tujuannya sebetulnya apa gitu loh. Kan Om Prapto ini kan di mobil, kenapa mesti bawa helm gitu loh. Om Prapto bawa mobil apa nih, ambulans atau bawa Ambulans Dakar ya. atau iya atau bawa McLaren gitu, ngapain bawa helm? Ya sorry itu saya Om, cuman Para umum ya. ya buat kita yang gen milenial milenial ini out of mind kita aja sih gitu. Atau emang ini kali ya, buat jaga-jaga biar bisa kabur pakai motor kali si Om. Atau mungkin Om Prapto Mobil yang tinggal gitu. iya. Kaget, lucu juga sih. Bawa helm 2. Cuman ngobrol gimana pun juga kita juga harus mengapresiasi Om Prapto ini. Oh iya. Karena nggak semua orang Nggak semua orang mau dan bisa menjadi driver ambulans, itu cuma orang-orang yang apalagi yang terpanggil, apalagi yang udah jadi jenazah gitu. Dan banyak banget ya, banyak banget. Aku pernah sekali ngeliat, kan juga teman-teman seperti saya kan pernah lihat di Instagram ada driver ambulans yang beliau berjibaku mencoba menyelamatkan seseorang, tapi qadarallahnya, wah itu nggak tahu sih itu perasaannya gimana. Lagi dengan kondisi, let's say di Jakarta ya, di Jakarta dengan segala keunikan orang-orangnya, belum dengan kondisi trafiknya yang harusnya mungkin bisa sampai diselamatkan, tapi ternyata kita kan juga nggak bisa nyalain traffic sih ya, gimana ya? Mana gitu ya, perasaannya. namanya apa namanya? Kalau kita boleh ngomong takdir Allah ya. Iya. Kan gue juga kalau gue di posisi mereka, teman-teman driver ambulan ini, pasti kan mereka juga berpikiran, oh ini harus segera sampai rumah sakit biar bisa terselamatkan. Tahu-tahu pas tengah jalan ada banyak rintangan, tahu-tahu selesai, aduh. Keren sih mentalnya buat para somehow apa si Om Prapto kalau boleh hubungin saya pengen apa ya, pengen nanya banyak sih, karena itu pengen ngobrol perasaannya ketika lagi bawa gitu. Maksudnya kita aja yang orang awam ngelihat tayangan di Instagram itu yang tadinya apa namanya bunyi strobo wiyung berubah tiba-tiba jadi tuh langsung yang nyes kayaknya, yang ya Allah gitu tuh gimana gitu loh, kayak yang ya sudah saya nggak bisa berbuat apa-apa atau gimana itu mentalnya keren sih, kuat banget sih. Iya, makanya appreciate buat rekan-rekan di sana, teman-teman ambulans dan juga mungkin teman-teman yang yang sukarelawan ya, yang menjadi forager, yang mencoba untuk membantu mereka. Kalian juga patut diapresiasi juga, walaupun dengan segala konfliknya, ya kan, gitu. Tapi lu pernah nggak, dibawa ambulans pernah? Naik ambulans pernah dibawa belum? Enggak, iya dibawa belum pernah. Naik ambulans? Dibawa. Belum. Oh, pernah. Pasien. Belum pernah. Keren, cobain ya sekali. Pernah. Oh, lu mungkin bisa ngomong kayak gitu ya. Kalau gua mungkin ya emang cerita konyolnya si Om Burhan ya. Cuman kalau gua pribadi, ketika gua masuk mungkin ya jangan sampai lah kejadian. Gua masuk di ambulans, pasti pertama kali yang gua pikir adalah 1 banding berapa orang selamat dibawa ke tempat tujuan dan berakhir di ruangan kecil itu.
Iya sih, cuman kan maksudnya karena mungkin berbeda pada saat itu berbeda kasusnya kali gue ya. Gue kan Iya. cuman pengen apa mau MRI aja. Jadi Tapi lu pakai strobo? pakai Pak. Kan lu gak kenapa-kenapa. Lah, ya mana gue tahu. Gue mau nanya, cuman kok kayak tapi gue lagi nggak ini kan kondisi Tapi kondisi lu sebetulnya lagi baik-baik aja. Orang sakit mah nggak mungkin baik-baik aja ya. 60% lah. Oh berarti ya memang harus segera. Iya, kondisi gue lagi 60%. Gue juga pengen nanya, maksudnya kok sirene gue kayak gini gitu. Gue pengen nanya, cuman nggak bisa berbuat apa-apa buat aja udah begitu aja. Iya. Sengatin di luar, oh begitu. Dari kalau ambulan di luar, di belakang tuh ada apa? Yang pemotor gitu mungkin ya bantu minggirin ini kali ya. Lu ngeliatnya gimana sih di belakang tuh maksudnya di Iya, jadi di belakang. Lo kan Forager di depan. Ada yang di belakang, Mbak. Jadi dia dari belakang itu supaya nggak ada yang ikut mobil-mobil. Oh. Lucunya, gue di situ sempat berpikir, ih, se-VIP itu gue ya. Sumpah, karena gue tahu gue sakit gue apa dan kok orang sampai segitunya gitu loh. Memang itu sudah SOP-nya kah atau memang mereka ini relawan kah gitu, gue nggak tahu kan. Cuman gue di situ gue ngerasa se-VIP itu kah gue. Kalau relawan sih ya pasti lah. Yeah. Gitu loh. Karena mau bagaimanapun juga mereka ini punya satu prinsip, ini gue nggak mau terjadi dengan ke keluarga. gua. Iya, betul. Someday keluarga gue juga butuh penanganan yang harus Ya, segera urgent. cepat. Ya, Iya. ada orang yang membukakan jalan. Gitu. Itulah pengalaman gue di dalam ambulans pulang pergi. Wah, itu bolak-balik itu gue rasa nggak nyampe sejam ya. Nah ya karena kan dibukain jalannya kan. Wih, Anda bisa tiap hari seperti ini berangkat kerja ya. Ada foreigner. Tapi fun fact-nya ya, gue pernah dengar dari tetangga gue di daerah Rusia itu ada taksi VIP, tanda kutip ya. VIP itu dalam arti kata kalau lu mau melibas kemacetan di sana itu nyewa ambulans. Maksudnya? Iya. Misalkan nih, lu buru-buru nih, katakanlah lu lagi buru-buru ke sebuah tempat, katakanlah di Moskow misalkan. Kan di situ kan kota metronya kan, pusatnya kan gitu. Supaya lu cepat nyampe ke sana, takut kena macet apa gimana, tuh mereka nyewa ambulans. Dan mereka naik ambulan itu? Naik ambulans itu. Karena kan siapa yang mau naik ambulan? Karena di Eropa ya, ini juga patut kita contoh ya. Di Eropa itu mereka sangat-sangat menghargai ketika sebuah kendaraan bersirine bunyi. Itu tanpa harus ada pengawalan, mereka tuh akan membuka jalan. Iya benar-benar. Tapi kadang-kadang pemadam kayak. Iya, tapi itu kadang-kadang makanya di Rusia itu disalahgunakan malah buat apa ya? VIPS card gitu loh jadinya gitu loh. Oh iya. Iya ada. Buset. Tapi memang mahal pastilah gitu loh. Gila, lu niat banget. Lu istilahnya lu mau ke nikahan temen lu, pengen buru-buru. Oh nggak mungkin lu naik ambulans. Nggak mungkin dong. Ya kan, mungkin siapa tahu ada orang yang PA. Ya kan, kalau kita kan dikawal sama. Oke, sobat tayangan dimanapun kalian berada. Kenapa diberhentikan omongannya? Horor tidak akan pernah berhenti dan berakhir, hanya menunggu kalian di episode berikutnya. Gua Mas Gan dan gua Burhan. Pamit undur diri. Dadah. Say goodbye, bye.